wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikuna walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Khadratul kurama wasadatunal a'izza jama'atu salati subhi ikhwatul iman as'adani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, dan tentunya yang senantiasa sangat kami muliakan, para orang tua kami dan semua yang hadir, yang besar kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan daripada nama. Kembali kita melanjutkan satu pembahasan tentang masih sirah an-nabawiyah wa ma'rifatu ashabi hayati ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajmain, mengenal perjalanan kehidupan daripada baginda Rasul yang dikatakan ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Beliau adalah sebaik-baik daripada manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Daripada mana? Daripada sisi akhlak, perilaku, perbuatan, dan dari sisi penampilan. Dari sisi fisik, madhar. Semua adalah satu kesempurnaan yang Allah ciptakan pada diri beliau. Sekaligus melihat kehidupan alladzina ya'ishuna fi ahdin Nabi, dan orang-orang yang hidup di zaman beliau, yang beriman kepada beliau, dan sekaligus mereka adalah orang-orang senantiasa mencintai dan membantu dakwah beliau. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menjelaskan satu keterangan dalam salah satu kitab yang berjudul Muhammadun al-Insanul Kamilu. Judul kitab ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, bahkan dikatakan akmalul kamilina, manusia yang paling sempurna. Kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki Al-Hazani rahmatullahi alaih, yang menjelaskan tentang kamalu tariqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi hadhil ummati, di mana beliau menjelaskan dalam kitab ini tentang di antara tanda kesempurnaan yang ada pada diri beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan di dalam metodologi, cara di mana Rasulullah mengajarkan perkara agama ini kepada umat Islam ini atau kepada para sahabat beliau. Kamalu tariqatihi fit ta'limi wal irsyadi. Dan di antara kemuliaan yang Allah letakkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk kemuliaan kesempurnaan
di dalam ketika Nabi mengajarkan ilmu agama ini, memahamkan syariat ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada beberapa metodologi taklim, ada beberapa hal cara yang beliau praktekkan di dalam ketika memahamkan agama ini kepada para sahabat. Wa min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manhaji ta'limihi, dan di antara petunjuk daripada Nabi ketika beliau memberikan pengajaran, Pak, manhaj, metodologi beliau, Pak. Kadang beliau menggunakan sistem ayyan takila bil hadiri min suratin waqi'iyatin mahsusatin ila suratin zihniyatin ilmiyatin. Artinya kadang Nabi itu ketika menyampaikan satu pengajaran, Nabi menjadikan satu peristiwa yang terjadi di hadapan para sahabat, kemudian dijadikan oleh Nabi untuk menjadi satu pelajaran, dan diajaknya sahabat itu untuk berpikir, merenung, dan itu menjadi satu ilmu bagi mereka. Jadi ketika ada satu peristiwa yang terjadi di hadapan Nabi dan para sahabat, kemudian Nabi menjelaskannya dan mengkaitkannya dengan ilmu yang ada pada syariat Islam ini. Seperti contoh, Pak, wa misalu dzalika. Izin, Pak, minum dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada satu peristiwa, Bapak Ibu yang mulia. Ada satu kisah yang disaksikan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan dengan peristiwa itu kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bertafakkur, berfikir, berta'ammul, untuk berangan-angan atau mengangankan peristiwa itu dan menjadikan akhdul ibrah, menjadikan pelajaran dan dikaitkan dengan ilmu syariat ini, Pak. Dan ini kaitannya bahkan tata'alaku bil imani awil akhlaki awis suluki. Annahu ro'a imro'atan minas sabyi. Suatu hari Nabi itu bersama para sahabat. Tiba-tiba di hadapan Nabi dan mereka ada seorang perempuan minas sabyi. Sabyi itu al-abid, boleh dikatakan budak, tapi bukan budak, Pak. Atau asrul harbi, wanita yang termasuk tawanan perang, Pak. Wahya minal Hawazin, dan perempuan ini dalam satu riwayat dikatakan termasuk dari suku Hawazin. Kalah perang, ditahan oleh para sahabat menjadi tawanan perang. Dan kebetulan perempuan ini masih nyusuin anak kecil, Pak. Waqad indafa'at wara'atifliha nasyata halatiha. Jadi tiba-tiba wanita ini bingung, Pak. Muter sana, muter sini, ternyata wanita ini lupa naruh bayinya di mana. Dan ibu-ibu kan begitu kan, asik scrolling bayinya di mana nggak tahu kan begitu. Kalau zaman dulu nggak ada scrolling, Pak. Jadi perempuan ini kebingungan, dia cari fatolabet, dia nyari kemana-mana, anaknya itu ditaruh di mana, kelupaan dia. Nasyata halatiha, jadi bingung dia, Pak. Tiba-tiba anaknya ketemu, fa'akhadhathu, dan langsung diambilnya anak itu, fawaddu'athu ala sadrihi, langsung dikekep, dimasukkan di balik jilbab penutup badannya, langsung disusuin. Wa ka'annaha laisa biha syai'un. Jadi saking senengnya itu langsung didekep begitu, dikekep, langsung disusuin sama ibunya. Nabi melihat peristiwa itu kemudian menghadap ke para sahabat. Ayuhan nas, wahai kalian, ara'aitum rahmata hadhil ummi biwalatiha. Bagaimana pendapat kalian tentang kasih sayang seorang ibu ini kepada anaknya? Apa yang kalian saksikan terhadap
peristiwa yang dimana menggambarkan seorang ibu yang begitu senang ketika kehilangan anaknya dan ketemu anaknya dan langsung didekapnya, dipeluknya dan disusuinya. Faqalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, benar adanya. Perempuan itu begitu kuat kasih sayangnya. Dalam riwayat yang lain Nabi bertanya, mungkinkah seorang perempuan seperti itu mampu melemparkan anaknya ke dalam api? Menyakitinya al-idha? Tentu tidak mungkin ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi membawa kepada akidah, fallahu arhamu bi abdi. Dan ketahuilah oleh kalian apa yang engkau semua lihat, bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, saking bingungnya, dan ketika ketemu anak itu dia merasakan ala siddatil farohi, begitu senang, spontanitas dia. Itu fitrah seorang ibu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar rahmatnya dibanding seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian ketemu anaknya. Wallahu arhamu bi abdih au afrahu bi taubati abdih min farhi hadhil ummi li waladiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih senang, bahkan besarnya bahagianya Allah. Maksudnya ini gambaran bahwa Allah itu ketika menerima keadaan tobatnya seorang hamba. Kalau dibandingkan senangnya seorang ibu ketika ketemu dengan anaknya, maka Allah arhamu bi abdi, afrahu bi abdi, bi taubati abdi min rahmati hadhil ummi li waladiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan senangnya ibu ini ketika ketemu dengan anaknya, maka arhamu Allah lebih besar kasih sayangnya. Artinya bagaimana hadis ini dibandingkan? Wa min dzalika aidzun. Dan di kisah yang lain juga disebutkan, Pak, di mana ketika seseorang yang kehilangan kudanya, Pak, jadi ketika dia tidur, kuda itu di atasnya ada persediaan makannya, Pak. Di kuda itu juga peralatan safarnya juga di situ. Tiba-tiba ketika fi asna'i naumih, ketika dia tidur, kuda itu terlepas dari ikatannya. Summa intabaha au istaiqadha min naumih. Rajulun, laki-laki itu bangun dari tidurnya, kaget, Pak. Aina khisoni, mana kudaku? Saking bingungnya dia lari cari kuda ini, masya Allah. Kenapa? Minumnya juga di situ, persediaan makan di situ, semua baju di situ, alat yang dipakai perjalanan juga di situ. Tiba-tiba kudanya hilang. Dan jauh dari arah utara selatan tidak ada orang. Fatolaba, maka laki-laki itu mencari kudanya, Pak. Kesana kemari, akhirnya ketemu, Pak. Fawujidal khison. Jadi kuda itu dijumpai oleh laki-laki ini dan ketemu. Saking ketemu senangnya itu sampai bersyukur, Pak. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kebalik dia doa, Pak. Ya Allah, aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Saking senangnya sampai kepletot-pletot mulutnya. Ketika kisah itu disampaikan oleh Nabi, apa sabda Nabi? Dan Allah lebih senang ketika menerima datangnya hambanya yang munibun au inabah, yang datang kepadanya dengan membawa hati yang bertaubat. Maka Allah lebih senang dibandingkan senangnya seorang laki-laki yang kehilangan semua peralatan safarnya. Ini satu ungkapan, Pak, di mana Nabi itu ketika mengajarkan satu pemahaman tentang akidah, tentang agama, Nabi tidak selalu monoton dengan menyampaikan ayat atau dalil, Pak. Tapi kadang al-hawadis, peristiwa-peristiwa al-waqi'iyah yang terjadi di tengah kehidupan manusia, kadang Nabi ambil itu menjadi satu perumpamaan. Terus dibawanya sahabat ini untuk berpikir, Pak, menjadi satu pembanding, muqabalah. Di mana ketika sahabat itu untuk dibawa mengetahui begitu luasnya sa'atu rahmati rabbihim,
Di mana ketika Nabi kemudian membawa mereka untuk melihat begitu luasnya rahmat Allah. Sa'atu rahmatihi wa sa'atu magfiratihi li kafati ibadihi, dan Allah lebih besar maafnya dan rahmatnya dan ampunannya untuk kita. Ini cara Nabi dalam ketika menjelaskan satu perkara kepada para sahabat dan tentu kepada kita juga, Bapak Ibu yang mulia. Yang kedua, Nabi menjelaskan tentang azomatu hayatil akhirah. Nabi pernah menjelaskan tentang pentingnya orang beriman ini memiliki himmah. Himmah itu orientasi, Pak. Cita-cita. Dan Nabi kemudian memberikan satu gambaran, al-himmatu himmatani. Himmah itu ada dua. Al-himmah al-aliyah wal himmah ad-daniyah. Ada himmah cita-cita yang tinggi atau al-himmah al-aliyah itu cita-cita yang luhur, Pak. Sebaliknya ada al-himmah ad-daniyah. Ada cita-cita yang rendah. Maka dikatakan ad-dana itu paling rendah. Ad-daniyah sesuatu yang rendah. Maka dikatakan dunia itu karena dia rendah, Pak, nilainya. Mahiyal himmah al-aliyah. Apa itu himmah yang tinggi? Al-himmah al-ukhrawiyah. Oriented kehidupan akhirat. Wa ammal himmah ad-daniyah hiya al-himmah ad-dunyawiyah. Atau sesuatu yang dicapai oleh seseorang litolabil ghardi min al-agrad ad-dunyawiyah. Dalam satu perbuatan semuanya orientednya hanya kesenangan dunia. Maka untuk memahamkan perkara ini, Nabi membuat satu perumpamaan, Pak. Maja'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sayyidina Jabir pernah bercerita, Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi wan nasu an janibe. Nabi itu pernah turun dari min a'alil Madinah. Al-Ali itu dataran tinggi. Daerah Madinah yang agak tinggi bukitnya. Karena ada keperluan beliau, sahabat itu berkeliling mengawal beliau dari kanan kiri belakang. Terus Nabi melewat di aswakil Madinah. Nabi lewat dan sengaja Nabi kemudian memasuki salah satu pasar Madinah. Dan kebetulan pasar itu sukul hayawanat. Pasar yang memang khusus menjual hewan. Dan Nabi punya lapak di situ, Pak. Ada 4 lapak dalam satu riwayat yang dimiliki oleh Nabi. Nah kemudian famar robbi jadyin asakin mayyitin. Tiba-tiba ketika Nabi berlalu, Nabi bertemu dengan seekor anak kambing jantan yang cacat. Asakin itu sogirul udunen. Telinganya kecil atau dikatakan maktu'ul udunen. Jadi di pasar itu ada kambing mati, Pak. Seekor kambing masih anak-anak, kambing jantan yang mati, Pak. Dan ditengok telinganya itu kecil sekali. Ada yang mengatakan al-asak itu maktu'ul udunen. Telinga kanan kirinya hilang. Orang Arab itu kalau kambing kayak gitu tuh dipakai korban juga tidak sah. Nak dimasak juga nggak laku. Orang Arab nggak mau yang kayak gitu, Pak. Terus tiba-tiba Nabi sengaja memegang, Pak, bagian telinganya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fatana waluhu, maka kemudian fa'akhoda bi'udhunih. Nabi sengaja menunjukkan kepada sahabat ke arah bagian telinganya. Dan sahabat memperhatikan anak kambing jantan itu telinganya hilang. Hilang itu karena cacat, Pak. Al-uyub. Lahir itu telinga itu tidak berkembang, Pak. Kanan kiri itu, Pak. Dan itu tidak sah. Latasihu lil udhiyah. Termasuk kambing yang tidak sah dipakai untuk berkorban. Alhamdulillah. Summakola. Terus Nabi bertanya, Pak, ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu hadza bidirhamin. Adakah kalian yang mau membeli kambing ini 1 dirham?
Kambing mati tadi Pak. Nabi sengaja memberikan pertanyaan seperti itu. Adakah kalian yang menyukai untuk membeli kambing ini walau 1 dirham? Walau kana dirhaman. 1 dirham itu 70 ribuan lah Pak. Nggak nyampe 100 ribu. Faqalu, maka mereka menjawab, manuhibu annahu lana bi syai'in wa matasna'u bihi. Untuk apa ya Rasul? Orang kambing mati cacat gitu kok suruh beli 1 dirham. Nabi bertanya lagi Pak, atuhibuna annahu lakum bila syai'in. Nah sekarang kau dikasih gratis gimana? Tak usahlah beli 1 dirham, kambing mati yang kecil yang telinganya cacat ini dikasih aja, dikasih gratis. Faqalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Jangankan dia mati ya Rasulullah. Seandainya kambing laki-laki, kok kan laki-laki itu manusia laki-laki, kambing jantan ini kok hidup, laukana hayyan. Tentu kambing ini kambing yang cacat ya Rasul. Kami masak pun tak sedap juga kalau nengok kambing cacat itu. Innahu asaku fa kaifa huwa maitun. Hidup pun dia cacat apalagi mati. Dikasih aja gratis kami tak mau, apalagi suruh beli, kan begitu Pak. Pakola. Setelah sahabat itu paham Pak, bangkai, kambingnya masih kecil, terus telinganya pun hilang, cacat, artinya syai'un hakir, sesuatu yang lasamana, tidak ada harganya Pak. Saking tidak ada harganya, boro-boro disuruh beli Pak, dikasih gratis saja nolak. Dan itu dibuktikan, ini cara Nabi untuk mengetes mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban. Ya Rasul, kalaupun seandainya ini hidup, ini kambing cacat, dijual tak laku, dikasih pun banyak yang nolak. Apalagi dia mayit, bangkai ya Rasul. Wallahi, kata Nabi, inna dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah oleh kalian, dunia seisinya ini, min ladzatiha wa min naimiha, kesenangan dunia, kenikmatannya itu lebih hina, lebih rendah dibanding nilainya seekor kambing yang mati ini di hadapan Allah. Fasakatu, sahabat diam semua Pak. Fayafhamuna, dan mereka paham terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Artinya ada tanbihan wa takhdiron minhu. Nabi memberikan takhdir, peringatan. Jangan terlalu kuat mengejar dunia. Sehingga engkau yatsrukuna, meninggalkan sesuatu yang berkenaan dengan sa'adatul akhirah. Dan ini tanbih, peringatan Nabi, dan dengan cara itu sahabat mendapatkan kepahaman. Kenapa? Ada pembanding. Artinya apa? Nikmat dunia yang begitu menggoda ini Pak, di hadapan Allah untuk kita nanti di akhirat. Itu dunia itu lebih hina dibanding seekor kambing yang masih kecil, jantan, telinganya putus, tidak ada, dan sudah menjadi bangkai. Artinya bagaimana? Jadi kalau ada orang mengejar dunia meninggalkan kebahagiaan akhirat, seperti ya seorang yang mengejar bangkai, yang ketika orang dikasih gratis saja tidak mau, sampai dia melupakan akhiratnya, fahuwa magrurun, orang itu tertipu Pak. Magrurun bizamih, orang yang termasuk tertipu dengan apa yang diyakininya, bi'iktikoti. Makanya dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanari Al-Indonesi, dalam kitabnya Nasoihul Ibad wa naqala hadisan an Rasulillah, menukil satu hadis daripada Nabi, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yangsawna khamsan. Nanti akan datang di akhir zaman umatku mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Yuhibbunal mala wa yangsawna al-hisaba, mereka suka akan harta dan lupa harta itu akan dihisab. Yuhibbunad dusura wa yangsawna al-kubur, mereka cinta kepada rumah-rumah mereka dan lupa akan ada rumah di alam kuburnya.
asik mempercantik rumah, lupa mempercantik kuburnya. Ini sudah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubata. Mereka suka berbuat dosa dan lupa akan adanya taubat. Jadi al-musara'atu bidzanbi, cepat dalam melakukan dosa, wa ta'khirut taubati, dan suka menunda-nunda taubat. Dan ini cara Nabi, Pak. Jadi tarbiyah Nabi itu tidak selalu duduk di majelis ilmu begini, tidak. Tapi Nabi fi kulli halin, fi kulli halin. Dimanapun, bahkan di pasar pun Nabi bisa memberikan tarbiyah. Ada kambing kambing bangkai mati, dijadikan Nabi tarbiyah untuk mengingatkan perkara itu. Ada satu riwayat, Pak. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar itu pernah minta air 1 gelas, Pak. Ini hadis yang sangat masyhur. Maka oleh khodim beliau didatangkan wayu'tiya al-ka'su minal ma', didatangkan kepada beliau 1 gelas air. Lama akhoda, ketika beliau mengambil gelas itu dan didekatkan ila fihi, ke mulutnya, sumabaka, kemudian beliau menangis, Pak. Bukaan syadidan, menangisnya itu sampai terseduh-seduh, luar biasa beliau menangis. Khodim beliau yang ngasih airnya bingung, Pak. Sampai fayantadiru, ditunggu sampai berhentinya Sayyidina Abu Bakar nangis. Selesai nangis, khodim ini bertanya, ma'ab kakaya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Faqala, Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, dulu waktu Nabi masih hidup, beliau minta kepadaku 1 cawan al-ka'su minal ma', minta 1 gelas air. Fa'akhadtu lahu, dan aku ambilkan untuk beliau. Maka ketika beliau mau meminum air itu, beliau menangis seperti apa yang aku lakukan hari ini. Kemudian aku tanya setelah Nabi itu selesai menangis, ya Rasul, ma'abekaka, apa yang membuatkan engkau menangis ya Rasul? Ya Abu Bakrin, ya Aba Abdurrahman, wa Abu Bakar, ja'ani, telah datang kepadaku malaikat dan membawa 1 perumpamaan. Jadi ad-dunya kal jaddati. Jadi dunia itu tiba-tiba muncul di hadapanku seperti nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek, bukan gadis, Pak. Perempuan yang sudah tua sekali, udah reot, udah lemah, dhaifah. Al-jadda dhaifah, seperti nenek-nenek yang tua. Kemudian aku teringat, fatadzakartu ummati, aku ingat umatku yang mereka tersilap dengan dunia. Bagaimana seorang yang sehat mengejar nenek-nenek yang sudah tua? Seperti itulah Nabi memberikan peringatan. Dunia ini seperti kaljaddah ad-dhaifah al-ajuzah, seperti nenek-nenek, ibarat perempuan. Dunia itu bukan seperti anak gadis, Pak. Kalau dunia ini seperti anak gadis, bagaimana umatku akan tergila-gila? Sedangkan dunia di perumpamaan tamzilnya kaljaddah al-ajuzah ad-dhaifah, seperti perempuan yang sudah nenek-nenek. Itu pun umatku masih tersilap, masih lupa dengan akhiratnya. Bagaimana kalau datang perumpamaan ad-dunya kal bikroh, dunia seperti perempuan yang masih gadis. Oh, Masya Allah, lupa daratan kita dibuatnya, Pak. Itu cara Nabi memberikan pengajaran, Pak. Nah, kemudian berikutnya, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yasta'milul wasaila ta'limiyata al-mumkinata litakribil haqiqati wa taswiriha wa dzalika birasmi suratiha wa ibrazi sakliha amamal masyahid. Kadang-kadang Nabi itu kalau memberikan pelajaran, Pak, Nabi itu pakai alat peraga. Kadang sesuatu peristiwa sahabat diajak merenung, berpikir untuk mendapatkan kepahaman. Kadang-kadang juga Nabi mengajarkan ilmu ini dengan alat peraga, bantuan sesuatu, Pak. Al-wasail at-ta'limiyah.
Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu yauman anil amali wa tuli wa kasratihi. Nabi suatu saat pernah menjelaskan tentang bahayanya tulul amal, Pak. Min afati tulil amali, bahayanya terlalu panjang angan-angan, Pak. Dan tulul amal itu bahaya. Amal itu keinginan, tul itu panjang. Orang yang hidupnya terlalu banyak keinginan, Pak. Banyak gaya, keinginan. Wa anal insana yantahi an hadil hayati wa amaluhu la tazalu. Manusia itu, Pak, terbatas usianya, tapi tak pernah terbatas keinginannya. Artinya bagaimana? Orang meninggal pun kadang dalam kondisi masih menginginkan sesuatu yang belum tergapainya. Warugbatuhu kal jibal, keinginannya selaksana sebesar gunung. Walakinnal mauta mukhitun bihi min haitsu la yadri fala yas'uru illa waqad nazala bihi faqata 'alil amal wa afsadal ahwal. Kadang manusia itu secara umum, Pak, saking banyaknya keinginan, dia tidak sadar kalau kematian itu mengelilingi setiap keinginannya. Mana yang duluan, tercapai cita-cita atau ajalnya dulu. Dan ketika ajal itu tiba, kadang kita pun belum tentu hilang keinginan, masih ada keinginan, Pak. Itu namanya al-amal. Ada satu hadis yang sahih, Pak, riwayat Muslim. Abdullah ibnu Umar itu pernah bercerita, Pak. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan minhu. Sahabat itu duduk, Pak. Awalnya berdiri terus disuruh duduk. Fajalasu. Nabi mengambil ranting, Pak. Dahan begitu dari kayu. Terus di pasir itu, Pak, di tanah itu Nabi khatton murabba'an. Murabba itu persegi empat. Jadi di garis begitu, segi empat gitu, Pak. Tapi di tanah. Terus kemudian wa khatton kharijan an khatil murabba' tadi. Nabi kemudian menggaris di tengahnya satu garis yang panjangnya keluar dari empat kotak apa namanya, Pak? Segi empat, segi empat ini. Wa khatton sogiron, terus Nabi menggaris lagi garis yang kecil melintang di garis yang panjang yang melewat dari kotak empat, segi empat tadi, Pak. Terus Nabi menjelaskan, hadal insan, ini perumpamaan kehidupan manusia. Yang kotak persegi empat ini wahada ajaluh, ini adalah ajalnya yang selalu meliputi hidupnya. Lah yang garis tengah yang besar panjang sampai keluar dari ajal garis ini adalah cita-citanya, Pak. Amaluhu. Lah garis kecilnya, Pak, irdun, yang garis melintang ini garis yang menjadi afatnya, sakitnya, kemiskinannya, macam-macam, Pak, ujian hidupnya. Dari sini apa yang diambil pelajaran, Pak? Seseorang itu selalu akan dikelilingi ketetapan ajalnya. Walaupun ketika cita-cita yang lurus sampai keluar dari garis yang empat ini, Pak, persegi empat ini, seseorang sampai kapanpun tidak pernah berhenti dari menginginkan sesuatu, Pak. Sampai mana? Sampai ajal itu menjemputnya. Selama kita masih sehat, pasti selalu ada keinginan, Pak. Macam-macam keinginan. Dan yang dimaksud al-amal ini keinginan yang sifatnya al-amal ad-dunyawi. Keinginan yang oriented duniawi, Pak. Dan seperti itulah cara Nabi memahamkan pelajaran, Pak. Agar apa? Agar kita itu qasrul amal, memendekkan keinginan dan memperbanyak kebaikan. Al-isti'dad bimaji'i yaumil ma'ad. Ini cara Nabi membuat satu perumpamaan dengan al-wasail. Perantara dengan satu bentuk yang ditulis oleh beliau sehingga sahabat paham, oh ternyata hidup itu harus begitu.
Jadi buatlah garis cita-cita itu jangan sampai melampaui garis kematian. Artinya apa? Supaya kita nanti ketika kematian datang, kita sudah orang-orang termasuk orang-orang yang orientednya keinginannya adalah keinginan kehidupan akhirat. Jangan sampai di saat ajal menjemput pun kita masih mengejar dunia. Begitu loh Pak maksudnya. Jangan sampai ketika kita Israel malaikatul maut datang, malakul maut, kita masih dalam sibuk dengan urusan dunia. Fala yastagil bil umri dunyawiyah walakinna antastagila bil umur al ukhrawiyah. Artinya jangan sampai ketika ajal itu akan datang kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Tapi pastikan ketika ajal datang kita sedang menyibukkan diri dengan urusan akhirat kita. Itu pesan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemudian Pak, dalam salah satu hadis Bukhari Muslim Pak, di mana kadang Nabi itu wa min manhajihi fit ta'limihi istimaluhu al-kinayah fit ta'bir. Kadang-kadang Nabi itu saking lembutnya beliau dalam menyampaikan bahasa kalimat ucapan, Nabi itu kadang dalam menyampaikan pelajaran beliau kadang menggunakan bahasa kinayah, bukan bahasa yang sebenarnya Pak, wala bilugotil hakikiyah. Kinayah itu bahasa ungkapan yang menggambarkan sesuatu tetapi bukan pada realnya. Untuk apa? Untuk melembutkan suatu ucapan dan itu masih tidak merubah arti tujuannya. Ini saking lembutnya beliau Pak. Nabi itu tidak pernah berbicara jorok Pak. Nabi tidak pernah berbicara menyinggung masalah-masalah yang tabu Pak, kecuali hukum fikih. Makanya saya pribadi kalau candaan yang berkenaan dengan urusan-urusan yang tabu itu kalau bisa sejauh mungkin ditinggalkan. Karena sunnah Nabi tidak pernah melakukan itu Pak. Salah satu contoh Pak, ketika Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fid dhillihi yaumaladilla illa dhilluhu. Ada 7 orang kelompok yang nanti di hari kiamat mereka akan dinaungi oleh naungan Allah, tahta arsyihi, dalam riwayat dinaungi di bawah arsnya Allah. Sab'atun 7 kelompok. Wa min ahadi hadis sab'ah, di antara 7 kelompok ini Nabi menyebutkan rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Dan di antara 7 kelompok ini adalah kelompok laki-laki yang digoda oleh perempuan dan dia mengatakan aku takut sama Allah. Allati da'athu imra'atun. Da'at itu maknanya menyeru Pak, yang diajak. Di antara 7 ini adalah laki-laki yang diajak oleh perempuan, terus dia mengatakan maaf aku lebih takut kepada Allah. Kenapa Nabi tidak mengucapkan langsung pada to the point-nya? Tapi Nabi menggunakan kalimat da'at. Laki-laki yang diajak oleh perempuan, terus dia mengatakan, aku lebih takut kepada Allah. Kalimat ini paham sekali para sahabat Pak. Berarti perempuan ini perempuan yang muharramah, yang diharamkan. Karena dia bukan istri. Da'at dalam konteks ityanul fakhisati. Tentu da'at itu artinya ya mengajak mesum Pak. Tapi Nabi saking lembutnya ucapan beliau, kenapa tidak langsung laki-laki yang diajak perempuan untuk berzina, mesum? Enggak ada Nabi mengucapkan itu. Ini artinya ketinggian uluwu, ketinggian akhlaknya Nabi sampai menyebut dalam urusan seperti ini Nabi tidak langsung hakikat to the point-nya, tapi Nabi menggunakan bahasa kinayah. Da'at, laki-laki yang dirayu, laki-laki yang digoda oleh perempuan. Digoda itu udah cukup Pak. Bahasanya masih elegan Pak, dan tidak mengaburkan makna. Dan orang-orang yang mendengar pasti paham. Laki-laki yang digoda oleh perempuan dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. Itu bahasa yang paling lembut Pak, dibanding langsung to the point. Laki-laki yang begini-begini, dan Nabi menghindari bahasa yang tidak baik. Itu Nabi Pak. Makanya saya paling tidak suka kalau ada
candaan yang langsung menyinggung masalah-masalah seperti itu, dan bahkan di sosial media itu Masya Allah Pak, komentar-komentar netizen itu sampai nanti nabi kita yang dibawa-bawa. Maka saya paling benci Pak dengan, walaupun sesama penceramah begitu, kalau mengatakan ibu-ibu ceramah pendek masuk semua, itu saya paling benci Pak. Dan itu ada orangnya Pak, semua ketawa, itu analogisnya itu kepada hal-hal yang negatif. Mohon maaf, saya sering sampaikan hal itu di teman-teman, bercanda boleh, tapi hal-hal yang seperti itu jangan dibawa ke majelis ilmu. Kenapa? Orang yang mendengar di live seperti ini nanti akan dipotong, di scroll di cut begitu, nanti dimasukkan TikTok, orang akan menghujat Islam Pak. Islam itu tidak jauh dari ini, Islam itu hanya sebegitu, dan kita yang mendapat afaknya Pak. Jadi silakan kita berbuat bercanda untuk refresh, tetapi ikuti sunnah. Nabi tidak pernah berbicara hal-hal yang jorok dan tabu dalam hal ini. Ini ketinggian akhlak beliau. Nah kemudian berikutnya Pak, masih berapa menit Pak Haji? 1 menit cukup aja lah Pak Haji. Nanti kita lanjutkan pertemuan perempuan berikutnya. Masih 1 kitab butuh loh Pak, baru saya buka 1 lembar ini. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak buka sesi tanya jawab, karena memang waktunya tidak cukup untuk menjawab, walaupun cukup untuk bertanya. Tahan pertanyaan bunda-bunda. Baik, insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir saya doakan panjang umur, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, sehat selalu, yang punya asam urat sembuh, linu-linunya sembuh, termasuk kolesterol juga sembuh, darah tinggi sembuh, diabetes sembuh. Tapi saya pesankan, jaga makanan, olahraga, dan juga hidup ini, buat hidup tuh senang, dan jangan banyak terlalu berpikir Pak, karena banyak berpikir mendatangkan begitu banyak penyakit. Saya udah tobat, tidak banyak berpikir lagi, dan alhamdulillah saya mulai sehat Pak sekarang. Apalagi udah sama Pak Haji itu, Masya Allah, duduk di mitra itu saya langsung sehat itu Pak. Nih mudah-mudahan, apalagi sambil mancing ya Pak Haji ya. Kapan Pak Haji? Nah, itu makanya Pak, kalau mau panjang umur mancing Pak, serius Pak. Yang hobi mancing panjang umur mancing, yang hobinya goes Pak. Yang hobinya burung, kalau pengen panjang umur main aja sama burung Pak. Jadi tak usah segan-segan Pak, jangan ditahan-tahan, itu bisa memanjangkan umur. Refresh hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.